Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, hari Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini sesi pertama kali kita Vicon ya rekan-rekan. Saya mohon maaf karena sebelumnya kan kita terpotong hari libur Hari Raya Idul Fitri ya. Kemudian kemarin hektik banget, banyak sekali jadwal sidang tugas akhir karena memang mengejar yudisium esok hari ya. Jadi alhamdulillah baru saya bisa melakukan Vicon lagi untuk semester genap ini ya, sesi perdana nih Vicon pertama. Namun kemarin saya sudah share rekaman ya rekan-rekan terkait sesi 1 ya. Sudah dilihat, sudah disimak rekaman saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi Sudah, Bu. saya nggak perlu lagi mengulang sesi 1 materinya ya. Saya akan lanjut fokus ke sesi 2, insya Allah sampai sesi 4 ya. Biar terkejar semua. Jadi minggu depan kita bisa lanjut memahami atau mempelajari terkait sesi 5. Oke. Kita mulai dengan sesi 2 itu terkait wesel tagih ya rekan-rekan ya. Jadi apa sih wesel tagih? Jadi di sini wesel tagih ini kan merupakan suatu kayak slip ya bentuknya ya, tapi dia lebih lebih rinci gitu ya. Wesel tagih ini merupakan dokumen tertulis berisi perjanjian untuk membayar. Kan artinya apa tuh yang ada di dalam dokumen tersebut, membayar apa? Jadi kalau misalkan kita melakukan suatu pembelian terkait barang gitu ya, bisa menggunakan wesel tagih atau perusahaan membeli sebuah barang menggunakan wesel tagih gitu ya. Jadi dia bukti pembelian secara kredit ya. Ini merupakan instrumen dari kredit. Nah, apa saja yang terdapat dalam suatu wesel tagih? Berarti di situ ada sejumlah uang tertentu. Artinya di situ adalah pokok pinjaman. Kemudian dinyatakan wesel tagih tersebut untuk siapa? Artinya ada kepada pihak tertentu. Di tempat tertentu, lokasinya di mana. Kemudian tanggal tertentu atau tanggal transaksinya ditambah bunga pada persentase tertentu dari pokok pinjaman. Tentu kalau ini misalkan menggunakan wesel tagih tentunya ada pokok pinjaman, ada bunga di situ ya dari suatu pokok pinjaman per tahun. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menghitung suatu tanggal jatuh tempo dari wesel tagih. Kan ada tanggalnya ya, misalkan wesel tagihnya berapa lama gitu. Nah, di sini kita akan tentukan tanggal kapan wesel dilunasi yang disebut dengan tanggal jatuh tempo. Contoh, tanggal berapa sebuah wesel yang memiliki 90 hari untuk pelunasannya, di mana wesel tagih tersebut terbit di tanggal 16 Maret. Jadi berapa di tanggal berapa jatuh temponya gitu kan, 90 hari. Berarti kan kita harus hitung nih. 90 hari itu di bulan apa, di tanggal berapa jatuh temponya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita lihat di sini. Itu yang paling Jadi jumlah hari weselnya berapa? Kan 90 hari. Ya. 90 hari untuk tanggal pelunasannya atau waktu pelunasannya. Nah, di kapan wesel tersebut terbit? Nah, terbitnya itu di bulan Maret. Nah, berarti kita harus tahu di bulan Maret itu berapa jumlah harinya. Nah, ini 31 hari. Kalau wesel tagihnya wesel tagihnya terbit di tanggal 31 di tanggal 16. Ya, jadi kalau misalkan di tanggal 16 Maret, maka akan dikurangi. Ini saya mute ya rekan-rekan ya. Nanti kalau ada boleh di-unmute. Nah, oke ya. Jadi kalau misalkan terbit di tanggal 16, berapa sisa hari di bulan Maret? Berarti ini mudah ya rekan-rekan pasti bisa. 31 dikurang 16, maka sisa 15 hari sebelum jatuh tempo.
Sampai sini paham ya? Ya, Bu. Paham ya? Oke, jadi 90 hari dikurang 15 hari. Jadi ada berapa sisa jumlah hari yang belum bisa dilunasi nanti? Ada 75 hari. Nah, berarti dari 75 hari, habis Maret apa? Maret, April. April berapa jumlah 30. harinya? Ada 30. Berarti 75 kurang 30. Sudah lunas belum? Sudah jatuh Belum. tempo belum? Belum ya? Belum. Masih ada 45 hari sebelum jatuh tempo. Masuk ke bulan Mei. Mei ada berapa hari? Ada 31. Jadi 45 dikurang 31. Jadi sisa 14 hari sebelum jatuh tempo. Nah, 14 hari ini di bulan apa? Di bulan Juni. Berarti tanggal 14 bulan Juni itu adalah hari di mana vessel tersebut jatuh tempo. Oke, bisa difahami nggak rekan-rekan? Bisa, Bu. Bisa ya, mudah ya. Insya Allah. Oke, saya lanjut nih rekan-rekan. Sekarang kita coba latihan. Mungkin rekan-rekan sudah lihat nih. Tanggal berapa vessel yang jatuh temponya 120 hari, terbitnya di tanggal 27 September. Berarti di bulan apa dia? Ininya, apa namanya? Jatuh temponya. Nah, kita hitung. Berarti jumlah hari 24 vesselnya kan Januari. 25 Januari. 24 atau 25? Oh. Kalau yang udah cek pasti tahu. 25. Oke ya, kita lihat ya sama-sama ya Iya, rekan-rekan Bu. ya. Oke, jumlah hari vesselnya 120 hari. Berarti ini tanggal masuk di bulan September. September ada berapa? Ada 30. Berarti dari tanggal 27 sampai tanggal 30 ada berapa hari? Sisa 3 hari. Ada 3 hari. Berarti 120 dikurang 3. Ada 117 hari sebelum jatuh tempo. Habis September berarti masuk bulan Oktober ya. Oktober ada 31 hari. Berarti 117 dikurang 31, 86 hari sebelum jatuh tempo. Habis Oktober ada November, 30 hari. 86 dikurang 30. Sisa 56 hari sebelum jatuh tempo. Kemudian masuk bulan Desember. Ya, 31 hari. Berarti 56 dikurang 31 sisa 25 hari. Berarti di bulan apa dia akan jatuh tempo? Di bulan Januari tanggal 25. Oke. Paham ya? Mudah ini ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Silakan. Bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Kalau nggak ada, saya lanjut. Sekarang kita menghitung jumlah terutang saat jatuh tempo. Oke, sini ada contoh. Jadi menerima 6.000 dengan bunga 12% ya. Dengan jatuh temponya terhitung itu 30 hari ya, 30 hari wesel tagihnya. Yang mana dikeluarkan di bulan November tanggal 21 2006 untuk penyelesaian piutang. WA WA Bond Company. Maka berapa? Kita hitung dulu bunganya nih. Dengan wesel tagih senilai 6.000, bunganya 12%, waktunya pelunasannya adalah 30 hari, berapa bunganya? Jadi berapa nilai pokok dari wesel tagih tersebut dikalikan tingkat bunga dikalikan waktunya sama dengan bunganya. Jadi ini kan 6.000 ya, dari sini ya rekan-rekan, 12% di sini. Nah ini 30 hari kan dihitungnya 1 tahun ya, berarti 30 dibagi 360. Nah biasanya kalau mengacu pada standar akuntansi IFRS ya internasional itu dipakai 360. Tapi nanti tergantung misalkan disuruh menghitung ini 1 tahunnya perlu ada estimasinya berapa, 360 atau 365. Jadi nanti disesuaikan dengan data yang ada. Nah ini kebetulan pakai 360. Maka berapa bunganya? Tinggal dikalikan semua. 6.000 dikalikan 12% dikali 30 dibagi 360.
Hasilnya adalah $60. Ini untuk bunga. Berarti berapa total ininya, nilai jatuh temponya? Berarti pokoknya Pokok berapa? ditambah bunga. Nah, pokok ditambah dengan bunganya. Berarti 6.060. Inilah yang harus dilunasi oleh WA Bun Company ya. Untuk wesel tagih yang tadinya senilai 6.000, tapi kan ada bunganya, maka dia perlu membayar 6.060 ya. Ini ya. Kemudian kalau kita terima pembayaran wesel tagih tersebut, berarti di sini wesel senilai 6.000 dengan waktu pelunasan 30 hari, bunganya 12%, tertanggal 21 November diterima dari WA Bun Company untuk penjualan barang. Maka kita harus mencatat ya. Wesel tagih 6.000, kemudian penjualan 6.000 di kredit. Kenapa wesel tagihnya berada di debit? Ada yang tahu nggak? Nah, ini revenue. Kenapa, Mbak Imas? Jadi pemasukan, Bu. Iya, pemasukan. Jadi gini, rekan-rekan harus tahu kan, di awal saya sudah share rekaman, ada aset, ya kan, liabilitas dan ekuitas. Nah, rekan-rekan harus paham apa yang akun apa saja atau item apa saja yang termasuk ke dalam akun aset. Kemudian yang termasuk ke dalam liabilitas dan ekuitas. Itu kan dari PA pertama ya. Pengantar akuntansi pertama saya harus saya sudah tekankan rekan-rekan tuh harus paham itu. Nah, wesel tagih ini termasuk akun apa? Akun apa? Aset. Oke, ya. Jadi kalau dia bertambah, posisinya di mana? Di debit. Di debit. Itu ya rekan-rekan ya. Paham ya? Bentar saya izin minum dulu ya. Iya, Bu. Jadi wesel tagih ini termasuk akun aset. Jika dia bertambah, maka posisinya akan berada di debit. Kalau berkurang di mana? Kalau berkurang di kredit. Iya, kalau berkurang akan posisinya di kredit. Jadi mudah gitu ya. Kalau misalkan dia akun aset, dia bertambah posisinya di debit, dia berkurang posisinya di kredit. Nah, ini kita lihat. Di sini wesel senilai 6.000 yang akan diterima dari WA Bun Company ini merupakan akan menambah asetnya. Ya, jadi dia akan berada di debit 6.000. Sedangkan penjualan posisinya di kredit. Nah, dia masuk ke mana itu? Penjualan posisinya di kredit. Berarti kan pendapatan ya. Ada akun yang namanya revenue atau pendapatan. Nah, itu dia posisinya berbeda lagi. Dia masuk ke dalam apa? Akun apa? Ada yang tahu nggak? Ekuitas ya. Jadi rekan-rekan harus paham nih, kalau bertambah ekuitas di mana? Di kredit. Di kredit. Itu ya. Pelajari lagi rekan-rekan. Untuk persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kemudian item-itemnya apa saja. Ini namanya saldo normal akun. Saldo normal akun itu dia posisinya di mana-mana gitu ya. Apakah di debit, di kredit, itu tergantung dengan dia akunnya apa. Nah, nanti rekan-rekan baru bisa membedakan dia masuk kalau bertambah posisinya di mana, dia berkurang posisinya di mana. Gitu ya rekan-rekan ya, pelajari lagi. Oke. Kemudian di sini tadi kan baru menerbitkan gitu ya. Menerbitkan artinya duitnya sudah kita terima belum? Kalau kita baru menerbitkan wesel. Belum. Belum ya. Nah, karena belum, maka kita catat tadi penambahan aset gitu ya, penambahan revenue. Nah, sekarang dibayar nih.
Berarti kita menerima apa? Kalau dibayar atau dilunasi. Bertambah. Iya, kita menerimanya apa? Ini kan ada nih, kas ya. Yang kita terima adalah kas gitu. Berarti dibayar, uangnya masuk ke kas. Kas kenapa berada di debit? Aset. Aset. Jadi dia termasuk akun aset. Kalau bertambah posisinya di debit. Ingat ya, sebelah sini debit, ini kredit. Nah, di pengantar akuntansi pertama itu saya masih melihat bahwa ada yang menulis kredit duluan di atas. Itu nggak boleh ya rekan-rekan. Jika kita menulis sebuah jurnal, harus didahului oleh debit, baru kredit. Nggak bisa kredit duluan, baru debit ya. Semoga di pengantar akuntansi 2 ini sudah tidak ada lagi kesalahan seperti itu ya. Jadi penulisan jurnal harus didahului di debit ya. Oke, ini kas karena dia masuk kita menerima kas, dia termasuk akun aset, maka dia bertambah posisinya di debit. Kemudian apa yang di kredit, karena ini kan sistemnya double entry, artinya debit kredit itu harus balance, harus sama gitu ya. Ingat ya, debit kredit itu harus sama jumlahnya. Nah, maka di kas di sini ada 6.060. Kemudian yang dikredit ternyata wesel tagih gitu. Karena memang apa? Wesel tagihnya kan sudah lunas ya, sudah selesai. Maka dikeluarkan nih wesel tagih. Agar balance dia keluar masuk ke kredit. Kredit. Ya. Ini udah balance belum? Belum. Belum. Apa yang kurang di sini agar balance? Maka kita masukkan berapa bunga yang dibayar. Kan dia bayar bunga tuh sekalian. Maka pendapatan bunga di sini. Menerima pokok dan bunga dari wesel yang jatuh tempo. Karena ini semua dikeluarkan, maka dia masuk 6.060 di sini. Nah, di sini dicatat 21 Desember saat wesel jatuh tempo, perusahaan menerima 6.060 dari WA Bun Company. 6.000 ditambah 60 ini bunganya. $60 itu bunga. Maka kas, berarti totalnya balance kan 6.060, di sini 6.060. Namun ternyata ini kalau misalkan selesai ya lunas. Bagaimana jika WA Bun Company ini gagal dalam membayar wesel pada tanggal jatuh tempo? Yang dikatakan di sini disebut sebagai dishonor not receivable. Jadi di sini dikatakan dia gagal membayar sehingga dikatakan dishonor not receivable. Wesel beserta bunganya maka akan ditransfer ke piutang pelanggan. Kenapa ditransfer ke piutang pelanggan? Sehingga nanti kan ada yang namanya piutang dagang tidak tertagih atau tak tertagih. Itu yang artinya nanti piutang tersebut bisa dihapus kalau memang benar-benar nggak bisa didapat nih uangnya, atau misalkan si ininya WA Bun Company-nya ini menghilang gitu ya, nggak tahu kemana dihubungi, nggak bisa, artinya kan piutang tersebut nggak bisa ditagih ya, artinya akan dihapuskan. Nah, sebelum dihapuskan dia masuk dulu, dicatat dulu sebagai piutang dagang ya. Jadi di sini dicatat 6.060 masuk ke piutang dagang. Kemudian yang akan dihapus apa? Wesel tagih. Itu ya rekan-rekan ya. Piutang dagang akan bertambah. Piutang dagang bertambah kenapa? Dia juga termasuk akun aset gitu ya. Maka dicatatnya di debit bertambah 6.060. Wesel tagih karena dia akan dihapus berkurang, maka wesel tagih diposisikan di kredit. Kemudian pendapatan bunga tetap dimasukkan di kredit karena mau dihapus. Nah, ini kalau misalkan tidak tertagih, jadi ya wesel tersebut tidak tertagih akan dipindahkan ke piutang dagang. Maka dari hasil tersebut kita kan tentu perusahaan tuh harus membuat sebuah yang namanya laporan. Nah, bagaimana memasukkan wesel tagih? Ini posisinya di mana? Wesel tagih piutang dagang itu di laporan apa? Maka dibuat di dalam laporan neraca.
neraca untuk perusahaannya. Berarti misalkan ini nama perusahaannya Crabtree gitu ya. Maka neraca Crabtree 31 Desember 2006. Di sini ada kas, wesel tagih, piutang dagang dikurangi penyisian piutang tak terdagih. Nah, ini yang namanya piutang tak terdagih itu tadi yang misalkan ada 6.060 terus ada berapa lagi sehingga di total atau di jumlah adalah 15.000. Itu ya. Kan nanti masukkan juga piutang bunganya berapa sehingga persediaan barang dagangannya. Nah, ini bentuknya neraca. Neraca nggak cuma ini aja ya, panjang dia. Tapi kita fokus kepada apa yang kita bahas, yaitu wesel tagih sama piutang dagang. Oke, sampai sini. Paham ya rekan-rekan ya, bagaimana menyusun sebuah jurnal dari wesel tagih, kemudian dipindahkan menjadi jurnal piutang. Bisa ya, dipahami ya rekan-rekan? Oke, saya lanjut. Saya agak cepat ya, kita ada 3 materi ya. Kemudian perputaran piutang dagang. Tentunya kita sebagai perusahaan akan menghitung yang namanya perputaran piutang. Yang perlu difahami rekan-rekan adalah semakin tinggi rasio perputarannya, maka akan semakin menguntungkan. Berarti kan cepat ya. Kita berapa kali nih bisa narikin piutang gitu kan. Semakin tinggi, jadi semakin banyak yang bisa kita tarik dari piutang tersebut, maka rasionya kan tinggi nih, bagus hasilnya untuk perusahaan. Jadi semakin tinggi rasio perputarannya, maka akan semakin menguntungkan karena bisa memberikan hasil yang baik bagi perusahaan. Ya. Nah, kalau ada 2 tahun yang dibandingkan di sini 2006 dan 2005. Yang bagus yang mana? Yang bagus yang mana rekan-rekan? 2006. 2006 karena semakin banyak ya kita semakin bisa menarik ininya uang kita. Jadi kita bisa narikin sampai 31,3 kali. Sedangkan di 2005 hanya 29,1 kali. Semakin tinggi semakin bagus. Nah, berapa hari kira-kira tadi kalau misalkan kita ketahui tadi berapa tadi? Yang 31,3 kali. Jadi jarak rata-rata kita menarik piutang itu berapa sih? Berapa hari? Maka kita bisa bagi antara piutang dagang dibagi dengan rata-rata penjualan hariannya. Jadi di situ dari data yang ada 1.220 dibagi 36 juta dibagi 365. Nah, ini ya. Kalau tadi kan pakai setahunnya 360. Nah, di sini ada 365. Jadi perbedaan itu tergantung dari mana dia mengacu gitu ya. Kalau nanti saya buat soalnya pakai 365, berarti rekan-rekan bagi setahun pakai 365. Tapi kalau saya buat 360, maka rekan-rekan pakai 360. Gitu ya. Jadi dilihat dari acuan berapa jumlah hari per tahunnya. Nah, untuk yang tadi di tahun 2006 ternyata rentang waktu atau hari rata-rata piutang adalah 12,4 hari. Ya, baru ditagih lagi. Kemudian 12,4 hari ditagih lagi. Nah, kegunaannya untuk menghitung ini apa? Untuk menilai efisiensi penagihan piutang ya dan manajemen kredit perusahaan. Kalau saya minta 2025 berapa? Bisa dihitung tuh oleh rekan-rekan. 12,1 ya kalau dilihat dari ini ya. Ya, untuk menghitung 2025 berapa jumlah hari rata-rata piutangnya. Oke. Selesai ya rekan-rekan sesi 1 terkait wesel tagih. Saya lanjutkan ke sesi 3. Sesi 3 sama sesi 4 itu sama. Membahas aset tetap ya. Jadi ada 2 materi di sini. Pertama wesel tagih, yang kedua adalah aset tetap. Aset tetap terbagi dari sesi 3 dan sesi 4.
Oke, apa itu aset atau aktiva tetap? Nah, di sini untuk aset atau aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang sifatnya permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Jadi aset tetap itu dia permanen ya, dibeli bukan untuk dijual, tapi digunakan untuk operasional perusahaan. Jadi digunakan untuk kegiatan perusahaan. Dan masa manfaat atau umurnya itu termasuk ke dalam jangka panjang ya. Nah, karakteristik di sini. Digunakan dalam kegiatan normal perusahaan dan tidak untuk dijual maupun untuk investasi ya. Bukan untuk dijual ataupun investasi, tapi digunakan untuk kegiatan normal perusahaan atau operasional perusahaan. Dan biasanya memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Ya, kalau aset tetap, dia memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Aset tetap contohnya apa aja? Gedung dan mesin produksi ya, kendaraan. Ya, jadi mesin produksi, kemudian kendaraan, itu termasuk ke dalam aset tetap. Nah, di sini kita klasifikasikan sifat dasar aset tetap. Apakah aset tersebut mempunyai umur yang panjang atau permanen? Nah, berarti kalau dia memiliki umur yang panjang, berarti dia termasuk ke dalam aset tetap. Nah, biasanya aset tetap itu berwujud karena mempunyai bentuk fisik, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan, dan tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional perusahaannya. Kemudian, kalau kita klasifikasikan biaya, dari biaya, jika yang dibeli berumur panjang, kalau dia tidak, maka masuknya ke dalam beban. Kalau iya, maka dia termasuk ke dalam aset. Jadi, apakah jika misalkan sudah nih dapat asetnya digunakan untuk tujuan produktif? Jika iya, maka dia masuk ke dalam aset tetap. Nah, kalau tidak, berarti apa? Bisa disebut dengan investasi ya. Kalau tujuan produktif artinya kan kegiatan operasional perusahaan. Nah, yang perlu difahami oleh rekan-rekan, ketika kita mengeluarkan modal ya untuk membeli aset seperti bangunan atau gedung, kemudian kendaraan, mesin-mesin produksi yang memiliki umur manfaatnya cukup lama, itu disebut pengeluaran yang digunakan sebagai untuk pembelian aset tetap gitu. Pengeluaran ini biasanya disebut dengan capital expenditure. Ya, mungkin rekan-rekan sudah sering dengar ya. Atau pengeluaran modal atau belanja modal. Nah, biasanya akan dicatat di mana kalau dia mengeluarkan atau pengeluaran modal ini? Biasanya akan dicatat ke dalam sebuah neraca ya. Jadi dia ada apa? Ini sendiri ya. Catatan sendiri di mana kita mencatat sebuah pengeluaran modal. Tapi kan di sini dikatakan beban nih. Kalau misalkan yang kita beli itu dianggap sebagai beban, maka disebutnya revenue expenditure ya. Ini dikatakan beban karena biaya-biaya yang kita keluarkan untuk membeli sebuah barang yang tidak berumur atau tidak memiliki masa manfaat yang panjang, ini disebut dengan revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Nah, memberikan manfaatnya hanya dalam sebuah atau periode berjalan ya. Jadi jangka waktu tertentu gitu ya. Sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca. Kalau aset tetap kan di neraca. Tapi kalau ini masuknya kemana perhitungannya? Maka masuknya ke beban. Itu ya rekan-rekan ya. Atau bisa disebut juga misalkan hanya mengeluarkan untuk
tidak untuk operasional perusahaan, tapi untuk suatu tujuan tertentu yang disebut dengan investasi. Jadi ini ya, kalau misalkan nggak berumur panjang, masa manfaatnya bisa dikatakan beban ataupun investasi. Nah, kalau aset tetap, kan kita fokus di sini aset tetap. Tentunya apa yang kita beli kan ada wujud, ada bentuknya. Tentunya akan mengalami yang namanya sebuah atau bukan sebuah ya, apa ya? Depresiasi itu menyusulkan apa ya? Kayak siklus gitu ya. Jadi setiap barang kayak bangunan atau gedung, mesin, kendaraan itu akan mengalami yang namanya depresiasi. Depresiasi apa? Depresiasi adalah penyusutan aset ya. Akibat apa biasanya penyusutan tersebut? Bisa menjadi karena faktor memang kan dia semakin lama semakin menurun ya. Ada faktor dari kehausan atau sudah apa namanya? Apa sih? Kalau saya itu susah mengungkapkan apa ya? Kan dia akan tergantikan ya ininya apa namanya? Ya kayak siklus ya. Teknologi. Kenapa Pak Imas? Nilai manfaatnya turun, Bu. Iya, nilai manfaatnya turun tuh apa? Ada istilahnya apa ya? Kayak dia pokoknya faktor-faktor yang rusak gitu ya. Kemudian apalagi tuh? Tergantikan oleh teknologi yang baru. Iya, seperti itu ya. Usang namanya. Susah banget usang ya. Sudah usang. Oke, jadi semua aset kecuali tanah ya rekan-rekan. Tanah itu nggak akan kehilangan masa manfaatnya. Dia akan terus beda dengan bangunan. Jadi semua aset tetap kecuali tanah akan kehilangan kapasitasnya saat digunakan. Kehilangan kapasitas ini diakui sebagai beban depresiasi. Depresiasi sendiri adalah penyusutan atau alokasi dari biaya perolehan. Biaya perolehan itu adalah biaya awal kita ketika membeli aset tersebut. Nah, depresiasi ada dua. Yang pertama depresiasi fisik. Tadi sudah saya sebutkan, jadi kalau dia berbentuk kita bisa lihat terjadi penyusutan akibat pengausan, perusakan gitu atau kerusakan ya, akibat digunakan terus-menerus ataupun diakibatkan karena cuaca. Kemudian fungsional. Ini terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat digunakan pada tingkat yang diharapkan. Jadi sudah habislah masa fungsinya, dia udah nggak bisa lagi digunakan. Nah, apa saja yang akan mempengaruhi biaya depresiasi atau nilai depresiasi yang akan kita cari nanti, yaitu dilihat dari biaya perolehan. Biaya perolehan atau biaya awal dikurangi dengan nilai sisa. Nilai sisa itu kalau misalkan gimana ya mengungkapkannya? Kalau rekan-rekan punya handphone, mobil, itu kan ketika masa manfaat mobil berapa sih biasanya? 5 tahun ada? 5 tahun, Bu. 5 tahun ya. Misalkan dijual saat masa manfaatnya sudah habis 5 tahun. Masih ada nilainya enggak? Masih. Masih ya? Masih, Bu. Masih ada. Nah, itu yang disebut dengan nilai sisa. Jadi kalau sudah habis masa manfaatnya, maka ketika kita jual, kita lihat berapa nilai sisanya. Jadi ini adalah dua faktor yang akan mempengaruhi biaya depresiasi. Biaya perolehan. Oke, putus ya? Iya, Bu, tadi sempat putus. Iya, oke. Kita lanjut lagi ya. Bentar. Share lagi. Sudah muncul belum? Sudah, Bu.
Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan. Nah, di sini ada data, ada biaya awal atau Oke, jadi ada biaya awal 24.000 itu adalah biaya perolehan. Kemudian masa manfaat dari aset tetap adalah 5 tahun. Ada masa manfaat dalam tahun dan ada jam ya. Kalau jam itu artinya bisa digunakan selama 10.000 jam. Nah, nilai sisa ini adalah 2.000. Jadi dari aset tetap yang biaya perolehannya atau biaya awalnya 24.000 memiliki nilai sisa ketika masa manfaatnya habis adalah 2.000. Nah, jadi kita akan menghitung berapa sih depresiasi per tahunnya kan gitu. Oke. Nah, ini sebagai asumsi saja rekan-rekan ya. Jadi umur ekonomis dari sebuah aset tetap. Jadi kalau dia bangunan, masa manfaatnya bisa sampai 20 tahun. Persentase besaran penyusutannya 20%. Kendaraan 8 tahun. Kemudian mesin dan alat berat 8 tahun. Inventaris dan peralatan 8 tahun. Ini asumsi ya. Saya ambil dari ada di Google nih. Kan banyak sekali ya jenis-jenis aset tetap, mungkin berbeda-beda ya. Kita lanjutkan yang tadi. Nah, kan kita hitung nih berapa sih penyusutan, menggunakan metode apa yang bisa kita gunakan. Kita pakai metodenya namanya penyusutan garis lurus ya. Nah, untuk menggunakan metode penyusutan garis lurus, kita bisa kurangi dulu biaya, dikurangi nilai sisa, dibagi masa manfaat, ya. Baru dapat hasilnya depresiasi tahunan. Biayanya berapa? Ini kan ada nih data yang sudah bisa kita lihat di sini. Dikurangi nilai sisa 2.000, dibagi masa manfaat 5 tahun. Jadi, 24.000 dikurangi 2.000 dibagi 5 tahun. Hasilnya adalah 4.400. Ini yang namanya depresiasi tahunan. Kalau pakai metode garis lurus ya. Nah, bagaimana kita ingin mencari berapa sih besaran prosentasenya? Kalau mencari besaran persentase bagi hasilnya 4.400 dibagi dengan berapa nilai perolehannya. Maka sekitar 18,3%. Ini adalah tingkat depresiasi garis lurus. Nah, kalau diminta lagi menyusun schedule penyusutan. Ini namanya schedule penyusutan ya, menggunakan metode garis lurus. Artinya nanti kan itu selama masa manfaatnya 5 tahun. Nah, kita harus ketemu nilai bukunya ini 2.000 atau nilai sisa. Nilai sisa pada akhir tahun itu harus sama ya. Jadi, pertama kita hitung dulu. Berapa di tahun pertama untuk depresiasinya. Nah, di sini kita lihat. Biayanya atau harga perolehan 24.000. Sudah ada akumulasi depresiasi belum pada awal tahun atau tahun pertama? Belum ada ya. Jadi kosong di sini. Nilai buku pada awal tahun masih sama, yaitu 24.000 sama dengan biaya perolehan. Ketika kita hitung beban depresiasinya berapa? 4.400. Kan tadi ya. Ingat ya. Nih, ya, rekan-rekan ya, dari sini. 4.400. Maka berapa nilai buku pada akhir tahun pertama? Berarti 24.000 ini dikurangi 4.400. Hasilnya 19.600. Oke, itu tahun pertama. Kita lanjut karena ada 5 tahun ya. Maka di tahun kedua masuk biaya perolehannya 4.400, sudah ada akumulasi ya. Masuk nih dari sini turun ke sini. 4.400. Nilai buku masuk ke sini. 9.600. Maka di tahun kedua kan tetap sama per tahunnya. 4.400. Maka muncul nilai buku pada akhir tahun keberapa nih?
Tahun kedua ya, 15.200. Lanjut lagi, berarti di sini di tahun ketiga akumulasinya berubah atau tidak? Berubah ya? Akumulasi depresiasi berubah, Bu. Iya, berapa ini? 8.800 dari? Tahun pertama ditambah tahun kedua Iya, depresiasi, betul beban ya. depresiasinya. Ya, jadi tahun pertama ditambah tahun kedua, ini kan tahun pertama, tambah tahun kedua, 8.800. Maka nilai bukunya ini kan turun, ya. Beban depresiasi tetap sama, maka nilai buku tahun ketiga 10.800. Jadi kalau misalkan, ini paling sering yang saya keluarkan ini, berapa nilai buku pada akhir tahun ketiga? Nah, rekan-rekan jawabnya yang mana? Nilai buku pada akhir tahun ketiga Mm-mm. 10.800, Bu. Iya, 10.800 ya. Kalau tahun kedua berarti 15.200. 15.200. Kalau saya tanya sampai misalkan nilai buku pada akhir tahun keempat, berarti rekan-rekan harus hitung pada sampai 4 tahun atau tahun kelima. Atau misalkan cuma ditanya nilai buku akhir tahun ketiga tapi rekan-rekan mengerjakan sampai 5 tahun, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting tepat jawabannya ya. Itu paling sering saya keluarkan dan paling juga banyak yang salah. Kemudian kita lanjutkan di tahun keempat, artinya akumulasi. Nah, ini akumulasi juga saya sering tanyakan. Berapa akumulasi depresiasi pada tahun ketiga atau tahun keempat? Berarti kan rekan-rekan tetap harus ngitung nih semua. Kan 3.200. Karena apa? Karena ditambah 4.400 ditambah 8.800 kan gitu. 13.200. Nah, 10.000 ini turun sini ya. Kurangi 4.400, sisa 6.400. Di tahun kelima berarti akumulasi juga bertambah kan? Iya, Bu. Nah, berubah menjadi 17.600. Nilai bukunya kan turun sini. Ini tetap sama. Sisanya 2.000. Ini kan sesuai dengan nilai sisa tadi. Ya, nilai buku pada akhir tahun yaitu sebesar 2.000. 4.400 dari mana tadi ketika kita menghitung beban depresiasi tahunannya. Paham ya rekan-rekan sampai sini ya? Insya Allah paham, Bu. Paham ya, insya Allah. Oke, karena ini memang paling sering saya keluarkan ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus paham nih bagaimana menghitung atau menyusun schedule depresiasi atau penyusutan. Oke, ada yang namanya kalau tadi metodenya apa? Masih ingat? Metode garis lurus. Metode garis lurus. Nah, di sini ada metode unit produksi. Jadi untuk unit produksi, jadi biaya dikurangi estimasi nilai sisa dibagi estimasi masa manfaat, tapi bukan masa manfaat yang digunakan tadi tahunan, tapi dalam unit atau dalam jam. Jadi kalau 24.000 dikurang nilai sisanya, dibaginya tadi bukan 5 tahun lagi ya rekan-rekan kalau pakai unit produksi. Jadi harus tahu berapa sih aset tersebut bisa digunakan selama berapa unit atau berapa jam. Nah, ini 10.000 jam. Artinya depresiasinya 2,20 per jam. Itu kalau pakai metode unit produksi. Ada satu lagi yang namanya metode saldo menurun. Nah, kalau saldo menurun ini, dia ada tahapan-tahapannya. Jadi, tahap 1 mengabaikan nilai sisa. Mirip dengan menggunakan garis lurus, tapi dia tidak dikurangi dengan nilai sisa ya. Jadi, nilai sisa di sini dicoret. Maka hasilnya 4.800. Atau mau dijadikan persentase yang 4.800 dibagi 24.000, 20%. Nah, tahap kedua di sini tingkat garis lurusnya dikalikan 2 ya. Jadi 20% tadi 20 dikali 2. Artinya 40% ya. Jadi mirip-mirip sama garis lurus, tapi dia nggak pakai apa? Nggak dikurangi dengan nilai sisa. Paham ya rekan-rekan ya? Jadi ada 3 metode, garis lurus, unit produksi, sama saldo menurun. Kita lihat coba bagaimana menyusun yang saldo menurun. Jadi di sini rekan-rekan bisa lihat ya. Pertama,
Karena dia pakai prosentase, jadi tahun pertama nilai buku awal tahun kan 24.000 ya nilai perolehan. Tingkat depresiasinya 40%. Maka depresiasi tahunannya 9.600. Dari mana rekan-rekan? 40% dari 24.000. Gimana, Mbak Imas? 40% dari Ya, 24.000. betul. Sehingga akumulasi depresiasi di akhir tahun pertama masih sama ya, atau bisa dikosongkan lah ini ya, atau bisa ditulis juga 9.600. Maka nilai bukunya 24.000 dikurangi 9.600. Maka nilai buku akhir tahun 14.400. Kemudian tahun kedua, ingat ya ini penyusutannya sama ya semua 40%. Berarti nilai buku akhir tahun pertama menjadi nilai buku awal tahun kedua. Tahun kedua. 14.400, tingkatnya 40%, maka sisa berapa nih depresiasi tahunannya? Sekali ya. Kemudian sehingga akumulasinya berubah nggak nih? Berubah. Tentunya berubah kan, bertambah ya. Nah, kemudian sehingga nanti rekan-rekan bisa hitung lagi nilai buku akhir tahunnya berapa di tahun kedua. Oke, sebentar ya rekan-rekan, ajan dulu. Baik, Bu.
Oke, kita lanjut ya rekan-rekan. Nah, ini saya baca ada pertanyaan nih rekan-rekan dari temannya. Maaf Bu, izin bertanya 15.360 asalnya dari mana? Oke, ada yang bisa jawab? Nih, berarti yang ditanyakan adalah ini. Ada yang bisa jawab nggak? Akumulasi depresi tahunan ditambah depresiasi tahunan. Betul. Jadi, akumulasi depresiasi akhir tahun pertama berapa? 9.600. 9.600. Ditambah 9.600 ditambah depresiasi. 5.000. Iya, ditambah depresiasi tahunan di tahun kedua. Maka akumulasi depresiasi akhir tahun kedua berapa? 9.600 ditambah 5.760. Itu ya. Iya Bu, terima kasih banget ya Bu. Oke. Sehingga di sini nilai buku akhir tahun. Nah, sekarang nilai akhir buku. Nilai buku akhir tahunnya 8.640 dari 15.360 kurangi 5.760. Oke. Apa 14.400 kurangi 5.760 Bu? Coba dihitung, Mbak. Sama halnya ketika kita menghitung nilai buku akhir tahun pertama. Gitu ya rekan-rekan ya. Nilai buku akhir pertama kan 24.000 dikurangi berapa? 9.600. Berarti kalau untuk nilai buku akhir tahun kedua dikurangi berapa rekan-rekan? 14.000 dikurang berapa? 5.760. 5.760. Itu ya. Sekarang kita masuk ke 3. 8.640 dari nilai buku akhir tahun. Dikalikan tingkatnya 40%, maka depresiasi tahunannya 3.456. Maka tambahkan ya. Sini bisa 18.000, berarti akumulasinya 18.816. Nilai buku 8.000 dikurangi 3.000 kan. Nah, tahun keempat lanjut, berarti ini turun lagi, kalikan ini ya, hasilnya ini. Kemudian ini ditambah hasilnya ini. Nilai buku berarti 5.000 dikurangi 2.000, 3.110. 184 dikurang 2.074. Ya. Jadi 3.110. Sekarang di tahun kelima kan kita memiliki nilai sisa tadi berapa harusnya? 2.000 kan ya? Benar nggak? Ada nilai sisa tuh 2.000. Cuman pada saat menggunakan metode apa namanya ini penurunan ya. Saldo menurun. Jadi nggak ada tuh nilai sisa. Jadi kita harus cari berapa sih nilai sisanya. Nah, kita hitung pakai cara yang tadi. Nah, untuk mencari nilai buku akhir tahun nih rekan-rekan perlu catat ya apa namanya rumusnya. Jadi mencari nilai buku akhir tahun adalah nilai buku awal dikurangi dengan depresiasi tahunan. Nah, ini kalau dikurang berapa nih? 2.000. 2.000 ya hasilnya ya. Nah, jadi ketemu tuh. Jadi 3.110 dikurangi 1.110 hasilnya adalah 2.000. Nah, prosesnya sama. Rekan-rekan bisa cari ya. Jadi hitung nih. Kan 3.110 kali 0,40%. Berarti berapa tuh? Harusnya kan 1.244 ya. Betul nggak?
3.110 dikalikan 40%. Berapa rekan-rekan? 1.244, betul nggak? Betul, Bu. Betul ya. Betul, Bu. Ditambah 20.890. Berarti kan di sini ya. Di sini 22. 134. Ternyata 22 1 3 4. Ya kan? Maka nilai buku akhir tahunnya 3.110 dikurangi 1.244. Harusnya berapa? 1.866. Nah, coba ntar rekan-rekan hitung. Namun karena nilai sisanya harusnya sama ya, ini dibulatkan. Jadi di sini dimasukkan nih 3.110, di sini enggak 1.244 tapi 1.110. Jadi sehingga nanti mau totalnya ini disamakan 2.000. Harusnya 1.866 tapi dibulatkan menjadi 2.000 agar sama ya. Itu ya rekan-rekan, paham ya? Insya Allah, Bu. Sampai sini paham? Insya Allah, Bu. Ibu Yang mau lain? tanya, Silakan. nilai buku awal tahun dikurang nilai depresi tahunan itu tadi rumus apa ya, Bu? Nggak kedengeran. Oh, nilai buku akhir. Nilai buku akhir tahun. Baik, Bu. Makasih. Oke. Yang lain ada lagi? Oke ya, saya lanjut nih. Nah, ini dia dibulatkan jadi dikurang 2, di sini 22.000, hasilnya harus 2.000. Ini adalah nilai buku akhir yang diinginkan. Oke ya, saya lanjut ya rekan-rekan. Nah, sekarang bagaimana kalau estimasi depresiasinya itu ada revisi gitu ya, perlu direvisi. Contoh, sebuah mesin dibeli dengan 130.000 dolar. Awalnya diestimasi masa manfaatnya 30 tahun dan nilai sisanya 10.000. Mesin ini telah didepresiasi selama 10 tahun dengan metode garis lurus sebesar 4.000 per tahun. Nilai asetnya 130 ya, ini kan. Akumulasi depresiasinya selama 10 tahun, berarti 4.000 dikali 10, 40.000. Ini selama 10 tahun. Maka memiliki nilai buku akhir yaitu 90.000. Ingat ya, ini selama 10 tahun. Nah, pada awal tahun ke-11, padahal kan ini masanya ini 30 tahun, setelah 10 tahun masa manfaatnya kita memiliki kan nilai buku akhir 90.000 dengan akumulasinya 40.000 ya. Nah, pada awal tahun 11, jadi masuk ke tahun 11, masa manfaatnya diestimasi masih tersisa 25 tahun. Padahal awalnya berapa? Kalau sudah dia umurnya 30 tahun, sudah kepake 10 tahun, berarti kan 20. sisanya harusnya 20 ya. Nah, ternyata diestimasi bisa nih, masih bisa digunakan 25 tahun lagi. Awalnya 20 tahun. Dan nilai sisanya adalah 5.000 yang awalnya adalah 10.000. Karena kan dia panjang ya, makin panjang maka nilai sisanya tentunya akan berkurang dari 10 menjadi 5.000. Maka bagaimana cara kita merevisi? Nah, nilai buku dikurang dengan nilai sisa revisi dibagi estimasi sisa manfaat revisi. Jadi ini nilai buku kan 90.000 ya di tahun ke berapa nih rekan-rekan? Nilai buku akhir tahun berapa ini? Akhir tahun 10. Akhir tahun 10. Dikurangi dengan nilai sisa ketika ini kan sudah direvisi ya. Jika masa manfaatnya masih panjang 25 tahun lagi. Nilai sisanya 5.000. Dibagi estimasi sisa manfaat revisi dari 20 jadi 25. Ini 25. Berapa depresiasi tahunan revisinya? Kan awalnya 4.000 ya rekan-rekan. Berubah menjadi 3.400. Ini adalah depresiasi tahunan revisi. Jadi kalau misalkan diminta rekan-rekan membuat schedule penyusutan setelah revisi. Nah, depresiasinya yang digunakan 4.000 apa 3.400?
Revisi 3.400. Iya, jadi kalau misalkan diminta melanjutkan nih dari 10 tahun, tahun 11 sampai pada nanti sisanya, berarti pakai yang ini ya. Oke, berarti rekan-rekan udah paham. Oke, ini terkait dengan capital expenditure dan revenue expenditure tadi sudah saya itu ya jelaskan sedikit. Saya lanjut ke sesi 4. Nah, sesi 4 ini perlakuan aset tetap atau bagaimana mengakui aset tetap. Jadi ada yang namanya di sini penghentian aset tetap. Jadi ketika aset tersebut sudah kehilangan manfaatnya, maka ada beberapa cara yang bisa rekan-rekan gunakan untuk menghentikan aset tersebut. Sebentar ya rekan-rekan, ini lowbat nih. Oke, jadi caranya apa saja? Pertama, dibuang. Kemudian dijual atau ditukar untuk aset yang serupa. Jadi ada beberapa cara rekan-rekan bisa gunakan untuk menghentikan aset tetap. Jadi jika sudah selesai masa manfaatnya. Tentunya jurnal yang dibutuhkan juga bervariasi sesuai dengan tipe apa yang digunakan, gitu ya. Atau cara apa yang digunakan. Namun ketika membuat jurnalnya tetap harus mengacu pada di sini disebut ayat atau ya namanya jurnal ya, gitu ya. Akun aset harus dikredit. Kenapa? Karena kan kalau dia dikurangi gitu ya, artinya mau dihapus atau dikeluarkan, maka posisinya akan berada di kredit. Jadi akun aset harus dikredit untuk mengeluarkan aset dari buku besar. Dan akumulasi depresiasi terkait harus didebit untuk mengeluarkan saldonya dari buku besar. Contoh di sini. Yang pertama adalah penghapusan aset tetap. Sebuah peralatan senilai $25.000 telah terdepresiasi penuh. Artinya kalau terdepresiasi penuh, masa manfaatnya sudah habis. Pada 14 Februari peralatan itu dihabiskan, ya. Jadi kita catat nih akumulasi depresiasi peralatannya. Itu di debit 25.000. Peralatannya akan berada di kredit 25.000. Jadi kan tadi ayat yang harus tetap kita gunakan, akumulasinya ada di debit ya rekan-rekan. Nah, asetnya di mana? Karena mau dihapus di kredit. Itu ya. Nah, ini yang terus akan berlaku. Jadi, ini untuk menghapus peralatan yang telah terdepresiasi penuh. Kita masuk. Peralatan senilai 6.000 didepresiasi secara garis lurus dengan tingkat 10% per tahun. Saldo awal tahun akumulasi depresiasi peralatan tersebut 4.750. Peralatan tersebut dibuang tanggal 24 Maret. Maka dicatat nih, beban depresiasi peralatan 150. Berarti kan rekan-rekan harus hitung nih, berapa sih beban depresiasi peralatannya? Kalau peralatannya senilai 6.000. Coba hitung. Kemudian akumulasi depresiasi peralatannya 150. Sehingga di sini untuk mencatat depresiasi dari awal tahun sampai tanggal penghapusannya, kan tadi awalnya senilai 6.000, kemudian didepresiasi secara garis lurus tingkatnya 10% per tahun. Saldo awal tahun akumulasi depresiasi peralatannya 4.750. Peralatan tersebut dibuang tanggal 24 Maret. Berarti rekan-rekan harus hitung tuh. Dari mana? Berarti di sini berapa sih persentase
penyusutan per tahunnya coba 6.000 dikali. 10%. Nah, nanti dikali 3/12 nih harus rekan-rekan tahu ya. Kan di bulan Iya, apa nih? Maret Bulan Maret. Kalau ada satu tahun berapa bulan? 12. 12. Jadi di bulan Maret itu 3/12. iya. Itu ya rekan-rekan ya. Baik, Bu. Nah, kemudian sehingga akumulasi depresiasi peralatan 4.750 berubah menjadi 4.900 dari mana? Hmm, 4.750 ditambah 150. 150. Iya, jadi 4.900. Sehingga kerugian, nah ini dicatat kerugian. Kenapa? Ada 1.100 nih. Dari mana? 6.000 dikurangi 1.100. 4.900. Iya, jadi seharusnya kan dia masih ada sisa, ya kan? Betul nggak? Kalau Betul. dari Ya. dari peralatan harga 6.000, secara keseluruhan dia hanya menghabiskan 4.900 untuk penyusutannya, berarti kan masih ada sisa. Nah, sisanya berapa? 1.100. Nah, ini dianggap rugi karena masanya dia masih ada tuh. Masih ada nilai sisa 1.100 tapi dia mau dihapus gitu ya, udah nggak Hapus. dipakai lagi. Jadi dianggap sebagai kerugian dari penghapusan aset tetap. Sampai sini paham ya rekan-rekan ya? Paham, Bu. Paham ya? Coba kita lanjut yang penjualan. Ibu, kerugiannya dicatat di mana, Bu? Kenapa, Mas Denny? Untuk kerugiannya dicatatnya di mana, Bu? Apa nggak usah dicatat, Bu? Kerugian itu ada. Di debit. Ya, jadi gini, biasanya nanti ada kita masuk dulu ke dalam sebuah laporan laba rugi. Ketika ada apa namanya, kalau misalkan dari ini kan penghapusan, kalau penghapusan enggak, kalau penjualan iya, nanti ada pencatatannya sendiri. Nanti kita bahas nih, Mas Denny. Tenang ya, ini kan penghapusan artinya kita nggak mencatat itu lagi. Kalau dihapus. Nah, kalau misalkan dijual, nah, nih, saat aktiva tetap dijual, pemilik bisa untung, rugi, atau impas. Ya, di sini baru kita nanti klasifikasikan untung, rugi, atau impasnya. Jika harga jual sama dengan nilai buku, maka apa? Impas. Tidak ada untung atau rugi, sama dengan impas. Kemudian, jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, menderita rugi, ya kan? Harga jualnya nih dilihat, harga jual lebih kecil dari nilai buku. Kemudian jika harga jual lebih besar dari nilai buku, mendapat untung sebesar selisihnya. Jadi ini asumsi-asumsi yang rekan-rekan harus gunakan sehingga nanti rekan-rekan tahu dia rugi, untung atau impas ya. Nah, kita masuk terkait penjualan aktiva tetap. Peralatan senilai 10.000 didepresiasi 10% secara garis lurus. Peralatan tersebut dijual tunai tanggal 12 Oktober. Saldo awal tahun akumulasi depresiasi sebesar 7.000. Coba. Nah, ini sudah ada. Beban depresiasi peralatannya 750. Akumulasi 750. Untuk mencatat depresiasi dari awal tahun sampai penjualan. Nah, ini tahu ya rekan-rekan bagaimana caranya ya. 10.000 dikali dulu berapa tuh? 10% berapa? Nah, ini kenapa 3/4? Ada yang bisa jelaskan? Itu dari 10 Sisanya itu per dari Oktober 12. ke Desember. Bisa dari Oktober ke Desember berapa ya? 3 bulan. Kemudian dapatnya berapa? Kan harusnya berapa sih? Kan dibagi setengah-setengah ya.
Kalau tadi itu 12, nah ini dipakainya 3/4. Di tanggal 12 sudah masuk hitungan di bulan Oktober belum? Sudah, Bu. Sudah karena per tanggal 20. Sahabat. Biasanya kan masuk bulan Oktober tanggal 15 deh, kalau nggak salah kan 30 ya, 30 hari. Betul nggak? Oktober itu bulan keberapa? 10. 10 ya. Berarti belum masuk Oktober, belum masuk Belum Oktober. masuk, iya. Baru masuk Oktober. Belum masuk Oktober. Jadi coba 9, iya 0,75 ya. Betul ya? Jadi 12 Oktober itu dianggap belum masuk bulan Oktober. Jadi coba 9 dibagi 12. Berapa? 0,75. Iya, 0,75. 3/4 berapa? Sama 0,75. Iya, jadi 12 Oktober itu belum masuk bulan Oktober ya, anggapannya ya. Asumsinya tuh belum masuk. Karena biasanya Ya Bu, tanggal bisa dibantu jelaskan 15. lagi kenapa belum masuk? Nah, gini ya. Kalau kita lihat bulan Oktober itu kan harusnya 30 hari. bukan. Oh. Di jumlahnya 10 kan? Di bulan ke-10. Oh, di bulan ke-10. Ya. Karena ini belum masuk. Jadi pertengahan bulan itu dari tanggal berapa? 15 kan 15 ya? ya, Bu. Sampai Nah, 15. 15. Jadi ini masih 12 nih. Jadi 12 hitungannya dia belum masuk bulan Oktober. Jatuhnya di bulan ke-9. 9. Jadi 9 dibagi 12. Oke, Bu. Baik, Bu. 0,75. Ngerti, Bu. Terima Ngerti kasih ya? banyak, Bu. Oke. Lanjut ya rekan-rekan ya. Maka di sini karena peralatan senilai 10.000 didepresiasi 10% secara garis lurus dijual tunai 12 Oktober, maka saldo awal tahun akumulasinya menjadi 7.000. Nah, kas yang diterima itu 2.250. Ya kan? Di sini artinya dia menjual seharga berapa nih peralatan senilai ini? Dijual 12 Oktober. Sehingga akumulasi 7.750. Coba kita lihat. Kalau misalkan dijual dengan harga 2.250, ini kan berarti dijual ya. Kita terima nih. Nih, peralatan dijual 2.250. Akumulasinya 7.750. Coba dihitung. 10.000 dikurangi 7.750 berapa? Nah, ya kan? Jadi ini untung atau rugi? Atau malah impas? Rugi. Kenapa? Ini kan udah jelas nih, asumsinya tidak untung atau rugi gitu ya. Artinya impas. Dia beli 10.000, ya enggak? Sudah terakumulasi 7.750. Kemudian kan masih ada tuh 2.250 dia jual. Seharga sisanya tersebut. Untung apa rugi? Untung. Wah, Nisa. Yang lain. BP, Bu. BP, betul. Atau impas ya. Dia nggak dapat untung juga. Karena dia Iya, beli seharga BP 10.000. Iya, jadi impas. Oke. Bisa ya? Bisa difahami ya rekan-rekan? Bisa memisahkan artinya ini masuk ke untung atau rugi. Tadi Iya, kan tapi minta asumsi. dijelasin lagi, Bu. Oke nih balik lagi deh kita nih. Bentar. Nih, ininya aja, pahami yang ini aja. Betul dari situ, Bu. Mana tadi ya?
Ini ya, bukan. Kebanyakan, Bu. Mana sih Mas Denny? Bingung saya jadinya. Kebanyakan slide. Ini ya. Ini. Nah, ini. Betul ya? Nih, jika Ya, Bu. harga jual sama dengan nilai buku. Artinya kan tadi sisanya berapa? Kan dari 10.000. Kan belinya 10.000 ya. Ya. Kemudian tadi Depresiasinya depresiasi 7.750. 7.500. Maka ada sisa. Anggap nilai sisanya tadi berapa? 2.000. 2.250. 2.500, 250. Nah, dijual dengan harga ini. Ya kan? Iya. Berarti apa? Impas. Ya, impas, BEP. Itu ya. Paham ya? Ya, Bu. Paham, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Mas Doni, on cam dulu lah. Saya sendiri nggak on cam ya. Maaf ya Saya tadi rekan-rekan. baru pulang kerja malam, Bu. Ini aja telat tadi masuknya, Bu. Oh, nggak apa-apa lah. On cam aja. Belum cuci muka, bangun tidur. Oke, Karena lanjut ya. karena pelajaran Ibu aja jadi ikut gitu. Tertarik, Bu. Oh, bagus. Mas, jadi karena ikut dari saya dari PA1 kan ya. Iya, Bu. Oke, lanjut ya Kalah rekan-rekan terus. ya. Sekarang asumsi kedua. Peralatan dijual seharga 1.000 sehingga menderita rugi 1.250. Artinya rekan-rekan sudah paham ya. Kenapa dia rugi? Artinya apa tadi? Berarti Nilai jualnya lebih kecil daripada dari nilai buku ya. buku. Oke. Nih, dijual seharga 1.000. Ini masih pakai yang tadi ya, contoh yang tadi. Jadi apa namanya? Kasnya 1.000. Kemudian akumulasi tadi 7.500 ya. 7.750. 7.750. Kemudian ketika dia jual seharga 1.000, sedangkan kan nilai sisa tadi masih 2.250. Maka ada rugi di situ. Berapa ruginya? Berarti 2.250 dikurang 1.000 ya. Karena kan dijualnya 1.000. Jadi 1.250. Paham nggak? Mas Denny paham nggak? Coba yang lain. Mas Denny kayak pusing dia nih. Paham nggak? Biasanya kalau paham jawab, Bu. Ini belum paham. Oh, gitu. Oke. Nih, ulangin lagi ya. Tadi kita akumulasi, masih pakai contoh yang sama. Kita punya barang 10.000 nih kita beli. Ketika diakumulasi, harga sisanya berapa tadi? Kan sudah diakumulasi 7.750. Berarti ada sisa 2.250 ya. Ingat nih, ini nilai sisa nih 2.250. Dijual. Peralatannya seharga 1.000. Berarti harusnya masih ada sisa kan? Kita masih ada, harusnya masih bisa tuh apa namanya? Menikmati manfaatnya 1.250. Tapi karena sudah dijual, berarti kita jadi rugi. Rugi, ya betul, Bu. Oke ya, paham ya? Ya, Bu. Sekarang peralatan dijual seharga 2.800, tapi untung 550. Nah, dijual 2.800. Ya tentu aja, lihat aja ini. Kalau tadi sisanya 2.250, dijual 2.800 berarti ada untung. untung. Lebih selisih. Selisihnya ke atas ya. Ini 2.000 berarti 550. Dari situ aja udah gampang ya. Coba Mas Denny, coba. Paham nggak? Saya mau tanya deh satu-satu nih. Coba yang lain on cam dulu semuanya. Ini saya kok bentar-bentar hilang, bentar-bentar ada. Ya. Oke, yang on cam mau saya tanya nih. Yang on cam nggak saya tanya. Oke, coba saya mau lihat. Yang nggak on cam. Tadi aku on cam jawab terus, Bu. Off cam jawab terus. Oh, oke, bagus.
Oke, mana? Oke, Mbak Dwi. Coba saya mau tanya Mbak Dwi. Dari yang ini dulu deh. Dari sini dulu deh. Bukan. Nah, Mbak Dwi, ada Mbak Dwi? Oh, nggak bisa on cam, lagi rapat. Oke. Mas Firman. Mas Firman, halo. Nggak ada. Siapa nih lagi? Ini nih. Oh, ngilang. Baru saya mau itu. Mas Untung. Untung Sri Widodo. Jangan nih. Oh, kok langsung ada yang live ini? Izin live, Bu. Terima kasih. Saya belum kelar. Gimana ini? Saya belum Masih kelar. Anwar, Bu, tuh. Oke, siapa lagi nih? Masih banyak nih yang belum on cam. Mbak Endang, Mbak Dwi, Mbak Diana. Nih, banyak nih yang enggak. Tuh, coba. Mbak Endang. Halo, Mbak Endang. Dengar suara saya? Iya, Bu. Nah, Mbak Endang. Coba Mbak Endang, saya mau tanya nih pemahamannya nih terkait penghapusan aktiva nih. Mbak Endang bisa lihat kan ini hasilnya ya, di mana di situ dianggap bahwa terkait penjualan aset dengan akumulasi depresiasi peralatannya di sini 4.900. Kenapa dia bisa mengalami kerugian 1.100? Coba, Menang bisa jelaskan nggak? Halo, Mbak Endang? Halo. Iya, Bu, sebentar. Mm-mm. Gimana? Karena itu, Bu, 6.000 dikurangi 150 enggak sih, Bu? 6.000 dikurangi 150. Gimana nih? Bukan ya? Mengalami kerugian 1.100. Coba, kenapa mengalami kerugian 1.100 dari mana? Hmm. Karena apa? Gimana Mbak Endang? Di skip dulu nih? Nggak bisa? Karena 6.000 dikurangi 4.900. Ah, jadi Iya, dia betul, Mbak. jadi apa nih? Peralatan itu kok jumlah peralatan ya, Bu, ya, dikurangi dengan akumulasi depresi. Ah, Ya, jadi kerugiannya adalah 1.100. ah, Seperti ah. itu nggak sih, Bu? Ya betul. Kenapa? Sekarang pertanyaannya kenapa dia bisa rugi? Kan bisa dilihat di sini ya.
Dia rugi 1.100. Tapi kenapa kok dianggap ini sebagai kerugian? Kan ini rekan-rekan harus paham. Kenapa Mbak Endang? Boleh, coba. Ini aja, nggak perlu salah. Ntar Mas Denny yang benerin. Oke, Mas Denny sekarang. Jelasin Mas Denny. Kenapa dia bisa rugi? Ini per tanggal 24 Maret ya, Bu, dibuangnya, Bu. Ya, nih kan tadi Masa sudah dijelaskan. pemakaiannya lebih dari Bukan masa pemakaian. Jadi ini kan peralatannya dia beli 6.000. ya, Habis nih masa pakai 4.900. Artinya masih ada sisa kan? Betul nggak? betul. Betul, tapi dia buang nih ternyata. Padahal itu kan masih bisa tuh dijual lagi, ya kan? Dijual lagi ya, betul. Atau masih bisa digunakan lagi, intinya lah seperti itu, masih ada nilai sisa sebesar 1.100. Tapi dia anggap aja dibuang, ini kan tadi dibuang, dijual gitu kan. Ini Iya. dibuang nih. Jadi sehingga ketika dia membuang aset tersebut masih ada sisa 1.100. Nah, 1.100 ini yang dianggap kerugian, gitu ya. Kerugian. Betul, Bu. Ya. Oke, coba lagi. Jadi nggak apa, kita sama-sama belajar ya. Rekan-rekan juga harus bisa mengutarakan maknanya ini apa gitu ya. Coba kita lihat. Nah, kalau posisi ini ada yang bisa menjelaskan? Coba tadi sudah Endang, sekarang coba Mas Yanuar, Mas Yanuar Eka Pratama. Mas Yanuar, ada? Atau siapa nih? Yang tidak. Mas Mahesa Putra Dwi, ada nggak? Atau yang on cam deh, coba. Ada yang bisa menjelaskan ini nggak? Tadi kan sudah ya. Harusnya sih bisa. Mbak Lupi, Lupiani. Mbak Lupi, halo. Halo Bu, Ya, coba Mbak Yupi, kalau posisinya seperti ini atau jurnalnya seperti ini, perusahaan mengalami apa nih? siap sebentar saya pahami dulu ya Bu. Oke. Oke, gimana Mbak Lupi? Nah, saya bisa. Oke. Izin menjawab Bu. Oke kan? Jadi saya jelasin dari atas ya Bu, yang dari beban depresiasi ya Bu. Boleh. Silakan Mbak. Saya on cam-nya nggak bisa. Ini kan peralatan itu nilainya itu $10.000. Didepresiasi itu 10% secara garis lurus per tahunnya, berarti dia 1 juta gitu. Nah, lalu dia dijual di 12 Oktober. Nah, saldo awal akumulasi depresiasinya itu di 7.000. 7.000 berarti kalau per tahunnya itu di 1.000, berarti ini udah berjalan
7 tahun kurang lebih. Lalu kemudian beban depresiasi peralatannya itu didebit di 750 itu dari 10.000 kali 3/4. 3/4 itu karena dari Januari sampai September kali 10%. Ketemunya di 750. Lalu di kreditnya itu akumulasi depresiasi peralatan senilai 750 juga. Lalu di 12 Oktober kita juga bikin jurnal itu kas masuk di 2250 karena 2250 itu peralatannya terjual dengan harga segitu. Sisanya itu dari 10.000 dikurangi 7750 ketemulah 2250. Lalu akumulasinya itu dikredit untuk mengenolkan akumulasi depresiasi peralatan yang di atas. Sama yang sebelumnya 7.000. Jadi totalnya 7.750. Lalu peralatannya dikredit untuk menghapus akun peralatan karena peralatannya udah dijual, Bu. Ya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, jadi asumsinya apa nih? Untung, rugi, atau impas? Berarti 10.000 kurangi 7750 dapatnya dia jual 2250 berarti dia impas, Bu. Impas. Karena Ya. apa? BEP, Bu. Kenapa Mbak Lupi? Karena tadi kan peralatannya kan senilai 10.000, Bu. Ya. Dikurangin sama depresiasinya itu kan ketemunya di 7750 dan terjualnya di 2250. Jadi impas. Oke. Oke ya, bener ya Mbak Lupi ya. Iya, Bu. Betul, Bu. Yes. Satu lagi deh nih. Jadi ini yang pertama, yang tadi pertama rugi, kemudian ini impas ya, kemudian ini. Coba saya butuh 2 mahasiswa lagi, habis itu selesai deh kita. Nanti saya lanjutkan lagi minggu depan ya rekan-rekan ya. Oke, yang pertama dulu nih. Menderita rugi 1.250. Coba Mas Arif. Mas Arif Saifur Rahman. Iya, Bu. Oke. Silakan asumsi kedua rugi 1.250. Coba. Saya mencoba menjelaskan, Bu ya. Kalau Oke. salah ya. Ya, nggak apa-apa, salah juga. Untuk nilai untuk penjualan peralatan itu seharga 1.000, Ibu. Yang tadi seperti tadi itu akumulasinya 7.750 ya, Bu ya. Ya, betul. Sisanya itu 1.250. Jadi harga jualnya itu lebih kecil, Bu, dari nilai bukunya, Bu. Nilai buku harusnya berapa? Nilai bukunya itu 7.750, Bu. Bukan. Nilai buku artinya kan berapa perolehannya dikurangi akumulasi depresiasinya. Coba berapa? Tadi yang soal awal. 2.000. 2.250 ya, Bu ya. Nah, betul ya. Jadi nilai bukunya adalah 2.250. Sedangkan ini dijual lebih kecil dari nilai buku ya, sehingga menderita rugi. Ruginya berapa? 1.250. Oke, Mas Arif juga sudah mulai paham. Satu lagi. Coba. Coba Mbak Erni. Ya, Coba Mbak Erni asumsi 3. Nah, ini untung asumsi 3 yang mana? 550 nih. Kenapa nih? Coba. Karena kan dari harga yang tadi bukunya kan harganya 2.250.
Nilai buku. Kemudian senilai buku 2.250 Oke. dan dijualnya itu 2.800, maka keuntungannya 550. Ya. Jadi kenapa Benar dia nggak, Bu? untung? Karena harga jualnya lebih tinggi dari nilai buku. Betul. Oke ya. Jadi kan di sini asumsinya patokannya nilai buku dengan harga jual. Ketika nilai bukunya lebih tinggi daripada harga jual, maka perusahaan mengalami untung. Untungnya berapa ya? Selisihnya itu dari nilai buku sama nilai jual. Gitu ya rekan-rekan ya. Oke ya, saya rasa cukup nih. Nanti minggu depan kita lanjut lagi deh. Udah mau jam 1 ya. Saya mau ada rapat dengan Warek 1. Oh ya, ada yang masuk ke kelas anggaran bisnis nggak di sini? Saya, Bu. Siapa, Mbak Imas ya? Iya, Bu. Mbak Imas Ya. di 601. 601 diinfokan ya ke mahasiswa ya. Saya ada rapat dengan Warek 1, kan kita ada Viko nih. Ya. Jam 1. Cuman karena saya dipanggil rapat ya, dosen-dosen dipanggil rapat hari ini, jadi nggak bisa untuk Vikon ya. Tolong di-share ya. Mbak Imas Baik, ada Bu. teman di 0602 dan 603 nggak? Saya Dede, mahasiswa konvers jadi Oh, Mbak kurang Dede. tahu. Mbak Dede di Ada mana itu. nih? Mbak di Dede 603. 603. 602 ada nggak? Nggak ada ya. Berarti Mbak Imas infoin di 601, Mbak Dede infoin di 603 ya. Baik, Bu. Oke, saya minta tolong ya, nanti yang lain saya infoin di LMS aja deh. Saya kirim pesan gitu ya. Rekan-rekan mohon maaf ya. Ini Ya, Bu. kita stop dulu ya. Nanti Ya, saya Bu. insya Allah minggu depan kita lanjut lagi, ini masih ada beberapa ya. Ya, Bu. Videonya, Bu, share dulu, Bu. Oke, nah kemarin terkait video, nggak tahu kenapa, saya rekaman di manajemen operasional 2 di 401, 405, itu rekamannya nggak kebaca, katanya nggak bisa dibuka di LMS. Nah, ini sedang diatasi sama tim IT. Tapi ini tetap coba saya upload, nanti rekan-rekan bisa infokan ke saya bisa dibuka atau enggak ya. Kalau Baik, Bu. enggak, rekan-rekan Baik, Bu, aksesnya terima kasih lewat banyak. YouTube, nggak apa-apa ya. Oke, kalau Baik, gitu Bu. saya tutup ya. Terima kasih atas kehadiran dan responnya rekan-rekan. Semoga minggu depan rekan-rekan tetap bisa mengikuti ya Vikon-Vikon yang saya adakan. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bu. semuanya. Sama-sama. Terima kasih.